Puji Tuhan, kita sama-sama hari ini hadir melaksanakan ibadah hari Jumat Agung. Ya. Ibadah hari Jumat Agung adalah kesempatan di mana kita memperingati, menghayati kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-27. Nanti dilanjutkan dengan Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang 10. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-27. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Terlebih dahulu kita menyimak firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-27. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kemudian kita lanjutkan di nats yang kedua yang terpilih dalam kitab Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Silakan jemaat Tuhan menyimaknya. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik
ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, saya memilih tema untuk kita renungkan dari dua nats Alkitab ini, yaitu Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang sempurna. Itu temanya. Bapak Ibu Saudara, umat manusia yang berdosa dari berbagai suku bangsa, mau seperti apapun bentuk fisiknya, Bapak Ibu Saudara, mau apapun jabatannya, mau apapun latar belakangnya, apakah dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia orang berada atau orang biasa, semua orang berdosa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, karena sudah mewarisi dosa keturunan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, makanya kita keturunannya mewarisi dosa, atau kita mewarisi dosa keturunan, sehingga kita tidak bisa luput dari yang namanya hukuman. Karena Allah kita adalah Allah yang maha adil. Allah yang maha adil pasti menghukum manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa mendatangkan hukuman dari Tuhan, atau dosa mendatangkan amarah dan murka Tuhan. Dosa tidak mendatangkan kebaikan, karena dosa itu adalah jahat di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, manusia yang berdosa harus dihukum. Allah yang maha adil telah menetapkan bahwa semua umat manusia yang telah berdosa harus dihukum. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan yang maha adil tidak menghukum manusia yang berdosa, berarti dia adalah pendusta. Berarti Tuhan adalah pembohong. Kalau dia sudah menetapkan aturan itu dan dia tidak lakukan, kalau dia sudah menetapkan manusia berdosa harus dihukum, tapi dia tidak menghukumnya, berarti Tuhan berdusta atau berbohong. Tuhan Yesus, dia adalah Juru Selamat kita yang sempurna, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Allah Bapa Surgawi menetapkan Tuhan Yesus menjadi solusi untuk menggantikan kita manusia yang berdosa, agar Tuhan Yesuslah yang dihukum karena menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Dan dia lakukan itu di hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara. Dia menanggung semua dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum karena pelanggaran dan dosa kita, tetapi Yesus, karena dia mengasihi kita dan kita semua dianggap berharga di matanya, makanya Yesus mau menjadi Juru Selamat kita untuk menggantikan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang harusnya kita yang dihukum, dia yang menggantikan kita, sehingga dia yang menanggung dosa-dosa kita, dia yang menanggung semua dosa-dosa kita, dan dia yang menerima hukuman murka Allah yang sangat mengerikan. Dia dicambuk, disesah, Bapak Ibu Saudara, oleh Pontius Pilatus. Sebenarnya Pontius Pilatus mau membebaskan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu kan
menjalani via dolorosa atau jalan salib untuk menyelamatkan, menebus umat manusia berdosa, tepatnya di hari Jumat Agung. Ya. Maka di hari Jumat Agung yang bertepatan dengan hari raya Paskah orang Yahudi, Pontius Pilatus harus membebaskan seorang tahanan di hari itu, di hari Paskah orang Yahudi. Dan Pontius Pilatus membawa dua orang. Yang pertama adalah Tuhan Yesus dan yang kedua adalah Barabas. Dua orang ini menjadi dua pilihan. Siapakah yang menurut orang-orang Yahudi di hari raya Paskah Yahudi yang layak untuk dibebaskan? Ternyata Bapak Ibu Saudara, imam-imam Yahudi, imam-imam kepala yang membenci Yesus mempengaruhi orang-orang Yahudi agar mereka memilih Barabas, agar Barabaslah yang dibebaskan, bukan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus dibenci, ditolak. Bahkan imam-imam kepala mempengaruhi orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, ya Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang membenci Yesus mempengaruhi semua orang umat Yahudi agar mereka sepakat berkata kepada Pilatus, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Karena hukuman mati di zaman Kekaisaran Romawi yang menjajah Israel pada waktu itu adalah disalib, Bapak Ibu. Pontius Pilatus, dia dilema pada waktu itu, Bapak Ibu. Karena Pontius Pilatus tidak mendapati Yesus bersalah pada waktu itu. Dan dia menganggap tidak adil, tidak pantas dan tidak layak Yesus dihukum mati dengan disalibkan. Tetapi orang-orang Yahudi bersama imam-imam Yahudi bersikeras memaksa Pilatus. Kalau Pilatus tidak menuruti kemauan mereka, berarti Pilatus bukanlah sahabat Raja Herodes. Berarti kalau Pilatus tidak menuruti kemauan mereka, Pilatus menentang pemerintahan Raja Herodes pada waktu itu. Pilatus meminta bawahannya untuk mengambil wadah ukuran kecil yang berisi air. Kemudian Pilatus membasuh kedua tangannya. Dan Pilatus mengatakan, saya tidak bertanggung jawab atas darah Yesus. Ambillah dia dan lakukanlah sesuai keinginanmu, kata Pilatus. Pilatus serahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala untuk disalibkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pada waktu itu sudah disesah, dicambuk, Bapak Ibu Saudara, sebelum diserahkan. Mungkin dengan dicambuknya Tuhan Yesus itu sudah bisa menunjukkan dirinya itu sudahlah cukup sampai di situ saja, dia dihukum dan kemudian dibebaskan. Tetapi tidak ada peri kemanusiaan di kalangan orang-orang Yahudi dan imam-imam Yahudi. Mereka tidak berbelas kasihan kepada Yesus yang sudah menderita luka yang begitu parah karena disesah atau dicambuk oleh Pontius Pilatus, oleh prajurit-prajurit Pontius Pilatus, supaya itu menjadi hukuman yang bisa membuat Yesus dihindarkan dari hukuman salib, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menunjukkan video kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita menyaksikan bagaimana menderitanya Yesus menggantikan posisi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang harusnya kita manusia berdosa, kita yang dihukum dan disalibkan, tetapi Yesus juru selamat kita, dia menggantikan kita.
Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat karya terbesar yang Yesus lakukan untuk menebus dan menyelamatkan kita sudah dicambuk, dipakaikan lagi mahkota duri, dan duri itu menembus kepalanya. Betapa sakitnya, betapa mengerikannya penderitaan yang Yesus alami sebagai juru selamat untuk menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah pengorbanan Yesus itu masih kurang, Bapak Ibu Saudara? Dia korbankan nyawanya. Dia tidak memperhitungkan nyawanya, Bapak Ibu, karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Dia ingin kita diselamatkan dan tidak menerima hukuman kekal di neraka. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, jangan lagi kita main-main dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seharusnya kita semakin setia dan taat kepada Tuhan Yesus, melakukan firman-Nya sebagai respon kita atas karya penebusan yang Yesus Kristus sudah tunjukkan lewat video tadi kepada kita. Kiranya di kesempatan momen Jumat Agung yang boleh sama-sama kita peringati hari ini menjadi penghayatan yang mengingatkan kita bahwa oleh karena kita berharga di matanya, Dia mau menyelamatkan kita. Ya, saya mau bagikan terlebih dahulu 3 poin yang menjadi inti dari firman yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Silakan Marta tampilkan poin yang pertama. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6 saya simpulkan bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Kita orang berdosa, kita disebut sebagai orang-orang durhaka, Bapak Ibu. Dan Yesus Dia mau mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita mengalami hukuman kekal di dalam neraka. Dan yang kedua, silakan Marta. Oleh darah Tuhan Yesus kita dibenarkan dan diselamatkan. Darah Yesus itu lebih daripada emas dan perak, Bapak Ibu Saudara. Karena darah Tuhan Yesus itulah yang menghapus semua dosa-dosa kita, yang menyucikan kita, yang membenarkan kita. Bahkan darah Yesus itulah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Darah Yesus sangat berharga, Bapak Ibu. Darah adalah nyawa, dan kita tidak perlu pakai darah domba untuk menjadi korban penghapus dosa. Karena Yesus telah menyerahkan dirinya dan Dia mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa-dosa kita dan untuk menyucikan kita. Dan itu saya simpulkan dari Roma pasal 5 ayat 9. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ketiga, kematian Tuhan Yesus di kayu salib mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Ketika kita menjadi manusia berdosa, Ibu, secara otomatis kita menjadi seteru Allah atau menjadi musuh Allah. Sementara Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Tidak mungkin Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci bisa bersatu dengan manusia yang sudah dikotori oleh dosa. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib dan darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa-dosa kita dan menyucikan kita, maka pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itulah yang mendamaikan kita dengan Allah yang Maha Kudus, sehingga kita layak menghampiri Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa karya penebusan Yesus di hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, mengingatkan kita supaya kita jangan tinggalkan Yesus karena harta, jangan tinggalkan Yesus karena jabatan. Dan anak muda, jangan tinggalkan Yesus karena engkau memilih seseorang atau mencintai seseorang yang tidak seiman. Pengorbanan Yesus seharusnya ini menjadi alasan mengapa kita harus tetap setia, mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus, dan membuat kita jangan gantikan Yesus dengan hal-hal apapun yang ada di dunia ini. Jangan cari kenikmatan duniawi, Bapak Ibu Saudara, tapi marilah kita meresponi pengorbanan Tuhan Yesus supaya kita mau semakin hari menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan selalu melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami pelajari, ya Tuhan. Kami boleh mengingatkan kembali tentang karya terbesar
yaitu pengorbananmu ya Tuhan Yesus untuk menebus dan menyelamatkan kami. Engkau rela dicambuk, disesah, dan Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami, umat manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum oleh murka Tuhan.